Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Good Citizen, salam Pancasila. Bertemu lagi dengan saya Ibu Untari Dwi Mastuti, pengajar Mapel PPKN dari MTS Negeri 2 Bojonegoro. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Supaya apa? Supaya dalam menimba ilmu nantinya kita diberikan kelancaran. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang norma, ya. Baik anak-anak Good Citizen, sebelum kita mempelajari apa itu norma, kita harus mengetahui dulu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Makhluk sosial itu artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Jadi manusia itu selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Mulai dari kita dilahirkan hingga kita meninggal nanti, kita perlu bantuan orang lain. Jadi manusia itu selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Namun ada suatu kondisi di mana manusia itu mempunyai ego yang akan mengganggu kehidupan manusia yang lain. Maka dibutuhkanlah sebuah aturan yang mengatur bagaimana kita hidup dalam bermasyarakat. Baik anak-anak, sampai sini ada yang sudah tahu pengertian norma itu apa? Ada? Ada yang sudah tahu? Apa? Iya, norma adalah suatu kaidah, aturan, pedoman, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tentang bagaimana manusia itu berinteraksi dengan manusia yang lain dalam suatu komunitas atau dalam suatu lingkungan masyarakat. Itu adalah pengertian dari norma. Nah, anak-anak Good Citizen, jadi norma itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada norma berdasarkan sumbernya, dan yang kedua ada norma berdasarkan tingkatannya. Nah, anak-anak Good Citizen, jadi norma berdasarkan sumbernya itu ada 4. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesopanan, yang ketiga ada norma kesusilaan, dan yang keempat ada norma hukum. Nah, dari keempat jenis norma ini kita akan bahas satu-satu pengertian dan juga memberikan contohnya. Baik, yang pertama ada norma agama. Apa itu norma agama? Ada yang sudah tahu? Iya, norma agama adalah norma yang sumber aturannya dari kitab suci. Nah, kitab suci itu sendiri diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui perantaranya. Seperti itu. Nah, contoh dari norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, dari norma agama itu sendiri, itu juga ada sanksi yang berlaku juga. Jadi norma agama itu apabila kita melaksanakan suatu kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Dan kebalikannya, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, kita akan mendapatkan dosa. Seperti itu. Nah, anak-anak, yang kedua yaitu norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah norma yang sumber aturannya berasal dari pergaulan masyarakat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Nah, ketika kita melanggar dari norma kesopanan, kita juga akan mendapatkan sanksi. Sanksinya kita akan dikucilkan atau akan dijauhi dari lingkungan masyarakat.
Contohnya apa coba norma kesopanan? Ada yang tahu? Ada yang tahu contohnya dari norma kesopanan? Iya, norma kesopanan contohnya misal berjalan di depan orang tua harus permisi atau minta izin terlebih dahulu. Itu contoh dari norma kesopanan. Dan yang ketiga itu ada norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah norma yang sumber aturannya berasal dari hati nurani atau berasal dari lubuk hati yang paling dalam dari setiap manusia. Nah, jika kita melanggar dari norma ini, kita akan merasa bersalah atau merasa tidak enak ya hatinya dalam diri kita seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya misal seperti ini. Ada seorang siswa, dia mengikuti suara hatinya ketika akan mencontek ulangan. Dia tahu bahwa mencontek ulangan itu adalah perbuatan yang tidak baik, tidak sesuai dengan hati nuraninya, seperti itu. Jadi perbuatan yang salah, jadi merasa tidak enak ketika dia melakukan mencontek itu. Nah anak-anak, yang terakhir ada norma hukum ya, yang keempat ya, ada norma hukum. Norma hukum ini adalah norma yang paling tegas karena sifatnya memaksa dan mengikat. Nah, norma hukum ini bersumber dari penyelenggara negara atau pemerintahan yang membuat. Nah, apabila kita tidak melaksanakan atau melanggar dari norma hukum ini, kita akan mendapatkan sanksi. Apa itu sanksinya? Yaitu mendapatkan hukuman, bisa penjara, denda, dan lain sebagainya, tergantung dari kesalahan apa yang kita perbuat, seperti itu. Nah, contoh dari norma hukum ini apa? Ada yang sudah tahu? Atau pernah melanggar nih? Ayo anak-anak jujur. Nah, contoh dari norma hukum ini adalah salah satunya melanggar rambu-rambu lalu lintas. Misal kalian melanggar lampu merah atau merobos lampu merah, nah itu termasuk dalam norma hukum. Nah, anak-anak yang good citizen, selain 4 tadi yaitu norma berdasarkan sumbernya, selanjutnya kita akan membahas norma berdasarkan tingkatannya. Ada berapakah norma berdasarkan tingkatannya? Itu juga ada 4. Yang pertama, cara atau usage. Yang kedua, kebiasaan atau fokis. Yang ketiga, ada tata kelakuan atau mores. Yang keempat, ada adat istiadat atau custom. Mari kita bahas satu persatu dari 4 norma yang berdasarkan dari tingkatannya ini ya. Kita bahas satu persatu. Nah, kita akan mempelajari selanjutnya yaitu norma berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, cara atau usage. Norma ini berkaitan dengan cara, perbuatan, tindakan seseorang secara pribadi. Norma ini memiliki daya ikat yang lemah dan tidak memiliki sanksi yang tegas. Tetapi, pihak yang melaksanakan atau melakukan pelanggaran ini biasanya akan mendapatkan teguran atau cemoohan dari orang lain. Contohnya apa kira-kira? Ayo. Contohnya yaitu misal cara makan yang wajar dan baik apabila tidak mengeluarkan suara. Terus kemudian ada tidak membuang ludah sembarangan. Terus apalagi ya, contohnya Anda tidak berbicara ketika mulut sedang penuh dengan makanan. Itu salah satu contoh. Ada 3 contoh ya, bukan salah satu contohnya. Ada 3 contoh tentang norma secara usage atau cara ini. Nah, yang kedua anak-anak, yaitu kebiasaan atau fokis. Suatu aturan mengenai perbuatan atau tindakan yang sama secara terus-menerus. Dalam hal ini, kebiasaan yang dilakukan tersebut dianggap baik oleh masyarakat secara umum. Nah, jenis norma ini memiliki daya ikat yang lemah dan tidak mendapatkan sanksi yang berat terhadap pihak yang melanggarnya. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh di sini? Ya? Iya, contohnya gini, memberikan salam kepada orang lain ketika kita sedang berpapasan. Terus kemudian yang sering terjadi nih di masyarakat yaitu mengantri dengan tertib. Dan contoh selanjutnya, memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Itu contohnya dari kebiasaan atau fokis. Nah, yang ketiga yaitu tata kelakuan atau mores.
Apa itu? Yaitu suatu aturan mengenai serangkaian perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, norma ini dilakukan secara sadar untuk melakukan pengawasan oleh kelompok masyarakat terhadap para anggotanya. Nah, jenis norma ini memiliki daya ikat yang kuat dan terdapat sanksi yang tegas loh bagi para pelanggarnya. Iya. Contohnya apa? Ya, contohnya larangan mempekerjakan anak di bawah umur. Kemudian ada larangan menggunakan narkoba. Kemudian ada lagi satu contohnya, yaitu larangan minum minuman keras. Itu contohnya, bisa kalian gali lagi atau cari lagi di lingkungan sekitar kalian apa kira-kira contohnya. Yang keempat, ada adat istiadat atau custom. Merupakan tata kelakuan yang punya kedudukan tinggi di dalam suatu masyarakat. Nah, norma ini bersifat kekal dan merupakan penyatuan setiap pola perilaku masyarakat. Dalam norma adat istiadat terdapat sanksi yang tegas loh dan keras bagi para pelanggarnya. Misalkan bisa saja diusir dari suatu daerah tertentu atau dikucilkan dalam masyarakat. Contohnya apa kira-kira? Iya, contohnya misalkan tata cara dalam pembagian harta warisan. Terus yang kedua, contohnya misalkan peraturan tertentu dalam melakukan suatu kegiatan upacara adat. Nah, dari penjelasan di atas, maka kita dapat pahami bahwa pada dasarnya peraturan sosial dibuat untuk menjaga ketertiban dan harmonisasi dalam suatu kehidupan masyarakat. Dengan adanya peraturan sosial, maka perilaku anggota masyarakat tidak menimbulkan kekacauan, meskipun semuanya tidak mematuhi norma tersebut. Nah, itulah tadi uraian singkat materi kali ini. Baik, tadi apa saja ya yang kita pelajari anak-anak Good Citizen? Ya, apa? Ada apa saja? Iya, ada pertama pengertian norma, kemudian jenis-jenisnya yang berdasarkan sumber dan berdasarkan tingkatannya. Yang berdasarkan sumber ada 4, yaitu apa saja tadi? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Kemudian yang berdasarkan tingkatannya juga ada 4, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Hingga ada beberapa contoh norma sosial yang berlaku. Baik anak-anak yang Good Citizen, cukup itu materi dari Ibu, penjelasan dari Ibu. Jika ada pertanyaan atau ada materi yang kurang jelas, silakan japri ke Ibu via WhatsApp. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini ada pesan untuk kalian. Ini, coba dengarkan ya. Sopot tekun golek tekan, bakal tekan, yang artinya siapa yang tekun atau rajin menuntut ilmu, dia akan berhasil. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Stay healthy, stay happy. Kritik saran yang membangun selalu Ibu tunggu. Bye-bye anak-anak Good Citizen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.